Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Latifasari dan dua orang teman saya yaitu Maya Kusuma Setiawati dan Janatun Naim. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Khalifah Umar bin Khattab. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai biografi Umar bin Khattab. Umar dilahirkan di kota Mekah dengan nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riba'ah bin Abdullah bin Kad bin Ra'azah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay Abu Hafsah al-A'dawi. Umar bin Khattab lahir pada tahun 581 Masehi. Ibunya bernama Hantamah binti Hisham bin Al-Mughirah, yang mana merupakan saudari sepupu Abu Jahal bin Hisham. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Mahzumi al-Huraisy dari suku Bani Adi. Pada masa kecilnya, Umar ikut membantu ayahnya memelihara hewan ternak dan ikut berdagang. Selagi muda, Umar bin Khattab dikenal sebagai seseorang pemuda yang gagah perkasa, tegap dan pemberani. Umar sangat gigih dalam membela agama nenek moyangnya. Maka suatu ketika Rasulullah memulai mendakwahkan Islam, Umar merupakan seseorang yang sangat getol memusuhi Rasulullah. Pada waktu masa awal dakwah Islam di Mekah, Umar bersama pamannya yaitu Abu Jahal merupakan dua tokoh Quraisy yang sangat ditakuti oleh kaum muslimin karena kekejaman dan permusuhannya terhadap Islam. Sehingga Rasulullah berdoa kepada Allah agar salah satu dari keduanya masuk Islam. Doa Nabi terkabul dengan masuknya Umar ke dalam agama Islam. Umar bin Khattab masuk Islam pada usia 27 tahun. Keislaman Umar terbukti membawa kemajuan besar bagi Islam. Masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam merupakan kekuatan yang sangat besar dan berharga bagi dakwah Islam. Umar juga tidak takut menentang pamannya sendiri yaitu Abu Jahal, yang mana seseorang yang paling membenci Islam. Ia berani menemui Abu Jahal dan terang-terangan mengaku telah memeluk agama Islam. Umar memiliki kepribadian yang sangat kuat dan tegas dalam memperjuangkan kebenaran. Karena ketegasannya itu, Umar mendapat julukan Al-Faruq, yang artinya pembeda antara yang baik dan buruk. Umar bin Khattab juga dikenal cerdas dan pemberani, juga terkenal sebagai sebutan singa padang pasir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses pengangkatan Umar bin Khattab. Ketika Nabi wafat, Umar mendampingi Abu Bakar menjalankan pemerintahan Islam. Bahkan Abu Bakar menjadikan Umar sebagai tangan kanannya. Nasihat-nasihat Umar selalu diminta Abu Bakar dalam menjalankan kepemimpinannya saat menjadi khalifah. Sehingga pada tahun 634 Masehi, Abu Bakar sakit menjelang wafat. Ia sudah memikirkan seseorang yang pantas menggantikannya menjadi khalifah, agar kalangan umat Islam tidak mengalami perpecahan atau perselisihan hanya karena permasalahan kepemimpinan. Ketika itulah, Abu Bakar berpikir untuk menunjuk satu orang penggantinya. Pilihannya jatuh kepada Umar bin Khattab. Pandangannya yang jauh membuat Abu Bakar yakin bahwa Umarlah pemimpin yang tepat untuk menggantikannya. Namun demikian, sebelum menentukan orang yang akan menjadi penggantinya, Abu Bakar meminta penilaian dari para sahabat besar mengenai Umar. Ia bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Asid bin Hudair al-Ansari, Sa'id bin Zaid, Talhah bin Ubaidillah, dan para sahabat lain dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Pada umumnya, para sahabat itu memuji dan menyanjung Umar. Setelah semua sepakat mengenai Umar, Khalifah Abu Bakar lantas memanggil Utsman bin Affan untuk mencatat wasiatnya mengenai penetapan Umar bin Khattab sebagai pemimpin umat Islam dan kepala pemerintahan setelah ia wafat. Meninggalnya Khalifah Abu Bakar, maka pemerintahan dipegang oleh Khalifah baru, yaitu Umar bin Khattab. Umar dibaiat pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi di Masjid Nabawi. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab dikenal mempunyai kepribadian yang luar biasa. C. Sistem pemerintahan Umar bin Khattab. Ada dua arah kebijakan yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab, yaitu satu, kebijakan internal, yaitu membangun sistem pemerintahan dalam negeri dan membentuk departemen-departemen yang menangani masalah-masalah sosial politik. Kedua, kebijakan eksternal, yaitu dengan usaha memperluas wilayah penyebaran Islam keluar Jazirah Arab. Untuk mencapai dalam pemerataan pembangunan,
Khalifah Umar bin Khattab melakukan beberapa hal, yaitu: 1. Mengubah sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. 2. Membentuk jabatan kepolisian. 3. Membentuk jabatan pekerjaan umum. 4. Membentuk lembaga keuangan disebut Baitul Mal untuk mengelola keuangan negara. 5. Penetapan tahun Hijriah sebagai tahun baru umat Islam. Pencapaian ini atas dasar inisiatif Ali bin Abi Thalib yang kemudian direspon oleh Khalifah Umar bin Khattab. Wilayah-wilayah yang menjadi sasaran dakwah Islam dalam perkembangan di bidang politik militer. 1. Perluasan wilayah Islam ke Suriah dan Palestina. 2. Perluasan wilayah Islam ke Irak dan Persia. 3. Perluasan wilayah Islam ke Mesir. Adapun perkembangan dalam bidang administrasi pemerintah antara lain: 1. Pembagian daerah kekuasaan. Khalifah Umar bin Khattab telah membagi daerah Islam menjadi beberapa wilayah atau provinsi. Masing-masing provinsi berada di bawah kekuasaan seorang gubernur. Membentuk dewan-dewan. Baitul Mal, perbendaharaan negara yang bertugas untuk mengatur keluar masuknya uang sehingga keuangan negara dapat terkontrol. Dewan Angkatan Perang yang bertugas menulis nama-nama tentara dan mengatur pemberian gaji mereka. 3. Penetapan tahun Hijriah sebagai tahun umat Islam. Penetapan tahun baru Hijriah atas inisiatif Ali bin Abi Thalib yang kemudian direspon oleh Khalifah Umar bin Khattab. Dalam usaha penetapan itu terjadi diskusi antara tokoh umat Islam. Ali bin Abi Thalib mengusulkan agar penetapan tahun baru umat Islam didasari atas peristiwa hijrah Nabi dan umat Islam ke Madinah. 4. Membangun dan merenovasi masjid. Masjid-masjid yang dilakukan renovasi adalah Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Masjid Amr bin As. Selain pemberani, Umar bin Khattab juga seorang yang cerdas. Dengan kecerdasannya, beliau mencetuskan konsep-konsep baru seperti menghimpun Al-Quran dalam bentuk mushaf, membentuk kas negara yaitu Baitul Mal, pembuatan kalender tahun Hijriah sebagai kalender umat Islam yang dimulai dari hijrah Rasulullah, menetapkan mata uang, membentuk tentara, mengatur gaji, mengangkat hakim-hakim, dan mengadakan hizbah, jabatan pajak, kepolisian, dan lainnya. Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah telah mengukir prestasi gemilang, antara lain memperluas wilayah. Kejayaan Islam yang sebenarnya terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab karena ketika itu kekuasaan wilayah Islam teramat spektakuler sehingga terkenal sebagai masa Futuhat al-Islamiyah. Kedua, menata administrasi dan keuangan pemerintahan. Hal ini dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab, misalnya dengan membentuk Baitul Mal yang khusus mengurusi keuangan dan kekayaan negara meliputi pemerintahan pusat dan provinsi-provinsi. Keluar masuknya keuangan negara dipantau oleh bagian ini. Juga dibentuk Dewan Militer Angkatan Perang yang mengurusi administrasi dan menjaga pertahanan dan keamanan negara khususnya di daerah kekuasaan Islam. Dewan Hakim yaitu lembaga yang bertanggung jawab terciptanya keadilan di seluruh negeri. Dewan Pos yaitu lembaga yang bertanggung jawab mengatur kelancaran surat menyurat serta mendirikan hizbah, badan yang mengawasi pasar, timbangan, takaran, tata tertib, dan kebersihan. 3. Penetapan kalender Hijriah. Sebelumnya masyarakat menggunakan sistem kalender Masehi yang banyak digunakan oleh orang-orang non-muslim. Dengan penetapan kalender itu, maka akan tampak perbedaan kebudayaan Islam dengan non-muslim hingga sekarang, serta mendirikan masjid-masjid yang lebih indah dan megah seperti Masjidil Al-Haram dan Masjid Nabawi. Selanjutnya, usaha stabilisasi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Yang pertama, dalam bidang agama, Umar bin Khattab memberikan dorongan dan perhatian yang besar terhadap pengajaran umum dengan menerapkan kebijakan untuk mengajarkan dan menyebarkan Al-Quran yang terhimpun dalam bentuk mushaf ke seluruh pelosok negeri pada masa pemerintahnya. Yang kedua, di bidang politik. 1. Melanjutkan ekspansi atau penaklukan yang telah dirintis Abu Bakar. Khalifah Umar bin Khattab menganggap bahwa tugas utamanya sesudah diangkat menjadi khalifah adalah mensukseskan ekspedisi yang telah dirintis oleh pendahulunya. 2. Pengangkatan pegawai dan pemisahan bagian administrasi negara. Khalifah Umar bin Khattab merupakan orang pertama yang memisahkan bagian administrasi negara. Kebijakan memisahkan administrasi negara tersebut dilakukan dengan membagi wilayah menjadi unit-unit berupa provinsi dan distrik.
3. Pembentukan sistem tata negara atau dewan-dewan. Umar bin Khattab mengambil tindakan dengan memisahkan kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan eksekutif dan yudikatif ditandai dengan diangkatnya para gubernur, lembaga penengah dan pemberi fatwa, pendirian pengadilan, dan pengangkatan hakim. Jawatan kepolisian dan lembaga konsultasi hukum. Jawatan kepolisian ditempatkan di atas kedudukan yang tetap yang dikepalai oleh seorang Shobib ul Abdats. Yang ketiga di bidang sosial ekonomi. 1. Kepemilikan tanah. Penaklukan yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab sejak awal pemerintahan banyak menimbulkan masalah baru, terutama mengenai kepemilikan tanah taklukan. Khalifah Umar bin Khattab membuat suatu kebijakan terkait kepemilikan tanah, yaitu tanah taklukan masih bisa ditempati oleh penduduknya. 2. Zakat. Khalifah Umar bin Khattab menerapkan kebijakan terkait zakat. Kebijakan tersebut dilakukan dengan mengambil 10% pada hasil pertanian yang pengairannya dari sungai atau air hujan dan 5% jika pengairannya dengan menggunakan alat bantu dan biaya. 3. User. Jumlah pajak yang harus dibayar adalah 2,5% untuk para pedagang muslim, 5% untuk para pedagang kafir zimmi, dan 10% untuk pedagang kafir Herobi. User dibebankan kepada suatu barang hanya sekali dalam setahun. 4. Sedekah dari non-muslim. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, tidak ada lagi ahli kitab yang membayar sedekah atas ternaknya kecuali orang Kristen Bani Tablik yang keseluruhannya kekayaannya terdiri dari hewan ternak. Orang tersebut membayar 2 kali lipat dari yang dibayarkan oleh orang Muslim. 5. Kharaj, pajak tanah, fai, dan jizya. Kharaj merupakan sejenis pajak yang dibebankan atas tanah yang dimiliki oleh non-muslim yang berada di bawah kekuasaan pemerintahan Islam. Fai yaitu harta rampasan perang atau ghanimah yang didapat tanpa ada perlawanan dari pihak musuh. Jizya yaitu merupakan pajak yang dibebankan kepada orang-orang non-muslim yang menetap di bawah kekuasaan pemerintahan Islam. 6. Mencetak uang atas nama negara Islam. Penerbitan uang pada masa Khalifah Umar bin Khattab hanya sebatas pada dirham saja. Percetakan uang tidak dengan ukiran ala Arab murni, namun dicetak dengan ala ajam dengan penambahan ungkapan-ungkapan Arab. 7. Jawatan perbendaharaan negara. Pendirian Baitul Mal merupakan salah satu kebijakan yang diterapkannya di dalam jawatan negara. Baitul Mal ini berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan harta kekayaan negara yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan negara. Pendirian Al-Diwan, pendistribusian dana dari lembaga Al-Diwan yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab bertujuan untuk kegiatan mensejahterakan kehidupan masyarakatnya. Jawatan pekerjaan umum. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab memiliki tanggung jawab dalam pembangunan dan pemeliharaan gedung-gedung pemerintah, saluran-saluran, jalan-jalan, jembatan-jembatan, dan rumah sakit. Salah satu kebijakan dari jawatan pekerjaan umum adalah melakukan penggalian beberapa saluran-saluran untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan kota seperti Kufah, Basrah, dan Fusat. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.